Halo kawan-kawan semuanya, kembali bersama saya Kresna Galuh dalam seri belajar gajian dari internet melalui kelas online. Kalau kita membangun kelas online gratis, sebenarnya mau gimana pun sah-sah aja, toh tujuannya gratis. Walaupun menurut saya seandainya gratis pun, kita tetap nggak boleh bikin kelas online asal-asalan. Tentu harus ada benefit yang kita dapatkan, walaupun itu nggak dalam bentuk uang. Setidaknya untuk mengganti lelah kita dalam membuat materinya. Nah, apalagi kalau itu kelas online berbayar, maka kita harus mendesainnya dengan baik, nggak boleh asal-asalan. Berikut ini beberapa kesalahan yang saya lihat seringkali dilakukan oleh orang yang ingin membuat kelas online. Yang pertama, tidak melakukan riset terlebih dahulu. Kesalahan ini terjadi biasanya karena tidak paham tentang alasan mengapa orang membeli kelas online. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Prinsip mulai aja dulu emang bagus, namun nggak cocok pada semua kondisi, setidaknya dalam membuat kelas online. Banyak orang membuat kelas online tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Apakah benar tema yang sedang kita bahas ini akan berpotensi profit atau enggak? Apakah seandainya kita menjual kelas online ini, apakah ada yang mau membeli atau tidak? Nah, untuk teknis gimana cara risetnya, nanti lebih detail akan saya bahas di materi-materi selanjutnya. Di sini yang mau saya tekankan adalah saat membuat kelas online, jangan sampai kita nggak riset terlebih dahulu. Karena tentu saja kita nggak mau nih, udah capek-capek bikin kelas online, setelah kita publikasi ternyata nggak ada yang mau beli kelas online kita. Entah memang karena nggak ada marketnya, atau bisa juga solusi yang kita tawarkan di kelas online itu tidak benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, terlalu fokus pada hal teknis. Ini juga kesalahan selanjutnya. Banyak orang ketika membuat kelas online justru lebih fokus di hal-hal teknis, seperti gimana cara merekam kamera yang baik, mikrofon apa yang paling bagus, kamera apa yang cocok untuk rekaman, pakai green screen atau enggak, merekam layarnya pakai software apa, edit videonya pakai aplikasi apa. Teknis tentu saja penting, tapi harusnya itu belakangan setelah semuanya siap. Siap apanya? Siap temanya, siap penawarannya, siap silabusnya, siap kontennya. Yang ketiga, penyampaian materi terlalu panjang dalam setiap materi belajar. Khusus yang ini sebenarnya tidak terlalu krusial, tapi jika bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Saya pernah ikut sebuah kelas online yang mana materi belajarnya panjang banget, sampai ada yang 40 menit seperti sebuah ceramah. Yang ada, saya menjadi bosan di tengah-tengah materi belajar. Dan masalahnya lagi, ternyata setelah saya tonton panjang lebar materinya, poin-poin utama yang saya dapat dari materi tersebut hanya sedikit. Bahkan menurut saya itu bisa disampaikan cukup dalam waktu 10 menit saja. Ya kenapa harus menjadi 40 menit? Kita harus paham bahwa kita semua nggak suka nonton atau baca satu materi belajar yang panjang sekali. Kita semua butuh jeda. Dan juga salah satu tujuan orang memilih kelas online adalah karena berharap mendapat materi yang sudah terstruktur dan pembahasannya yang ringkas serta padat. Kita lebih suka menonton materi yang banyak namun pendek-pendek daripada materi yang sedikit namun panjang-panjang sekali pembahasannya. Yang keempat, ingin untung besar, semuanya dikerjakan sendiri. Ya, seringkali kita memang menginginkan untung yang lebih besar sehingga membuat kita ingin melakukan semuanya sendiri. Karena kita merasa jika dibagi ke orang lain, maka porsi keuntungan yang akan kita dapatkan akan berkurang. Pada dasarnya itu sah-sah saja. Namun dalam beberapa hal akan membuat pertumbuhan kita menjadi lambat. Dan bahkan bisa jadi tujuan kita yang sebelumnya ingin keuntungan lebih besar justru nggak tercapai. Karena ternyata kita nggak punya kapasitas untuk melakukan semuanya dengan baik sendirian. Mungkin poinnya kamu sudah nangkep, tapi mungkin kamu akan bertanya, apa relevansinya dalam membuat kelas online? Baik, jadi teman-teman, dalam membuat kelas online itu sebenarnya ada 4 aktivitas utama. Yang pertama, membuat platform untuk mempublikasikan kelas online. Ya, platform di sini bisa jadi website atau aplikasi mobile. Yang kedua, maintenance platform yang digunakan untuk mempublikasikan kelas online. Yang ketiga, merancang dan membuat kelas online itu sendiri. Dan yang keempat, menjual dan memasarkan kelas online agar bisa mendapatkan keuntungan. Tentu saja, kita bisa mendapatkan porsi keuntungan lebih besar jika kita yang melakukan semuanya.
Namun, apakah kita punya kapasitas untuk melakukan semuanya dengan baik sendiri? Misal, kita mampu merancang kelas online dengan baik. Namun, apakah kita juga memiliki keahlian dalam digital marketing? Sehingga kita bisa menjual dan memasarkan kelas online kita dengan maksimal? Dan apakah kita juga memiliki keahlian yang baik dalam bidang programming untuk bisa membuat platformnya sendiri? Untuk membuat platform kelas online yang baik, tentu saja memerlukan keahlian programming yang baik juga. Pun demikian, untuk bisa menjual dan memasarkan kelas online dengan baik, kita juga membutuhkan keahlian yang baik pula dalam digital marketing. Kalau saya selalu lebih menyukai konsep kolaborasi. Dengan konsep kolaborasi, kita bisa mendelegasikan sesuatu yang tidak kita kuasai secara maksimal kepada orang yang lebih ahli, supaya kita bisa maksimal mengerjakan apa yang kita kuasai. Betul, memang porsi keuntungan kita menjadi berkurang, tapi pertumbuhan kita bisa lebih cepat, yang pada akhirnya keuntungan kita juga bisa lebih maksimal dibanding mengerjakan semuanya sendiri. Oke, itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya.